Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, sekarang ini banyak orang memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa hikmah sesungguhnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj selain perintah salat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat tersebut. Di antara hikmah yang lainnya adalah bahwa sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini, meninggal istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling dicintai oleh baginda. Istri yang senantiasa tempat diskusi, tempat bertukar fikiran, menjaga, melindungi, menghibur, setia menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dikala duka maupun suka. Kemudian meninggal paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang juga senantiasa menjaga, melindungi dan membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dua orang ini meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah semakin tidak kondusif untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian baginda Nabi berfikir untuk pindah. Kemana beliau pergi? Beliau pergi ke negeri Taif. Tapi juga orang-orang Taif tidak mau menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melempari fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ditanya, "Ya Rasulullah," ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Pernahkah engkau mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan?" Baginda mengatakan, "Pernah, yaitu di saat aku diusir oleh orang-orang Taif." Baginda terus melangkahkan kakinya. Tanpa sadar, baginda sudah sampai di Qarnus Tha'alib. Bayangkan, baginda melangkahkan kakinya tanpa disadari kemana kaki mau dilangkahkan, akhirnya sampai di Qarnus Tha'alib. Kemudian baginda akhirnya dapat masuk ke kota Mekah di bawah jaminan seorang musyrik yang bernama Mut'im ibn Adi. Nah, saudara, setelah tiga peristiwa yang semuanya ini adalah menyedihkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Disebutkan oleh para ulama, peristiwa ini diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Apa kira-kira pesan dari peristiwa ini? Di antaranya adalah ingin dikatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jika engkau rasa bumi ini dalam satu saat terasa sempit olehmu, ayo naik ke langit. Sekarang pintunya sudah dibuka untukmu untuk menyambut kedatanganmu. Jika engkau merasa bahwa penduduk bumi ini satu masa tidak lagi mau menerimamu, ayo naik ke langit. Pintu-pintu langit juga sudah dibuka. Para malaikat sudah berdiri untuk menyambut dan mengatakan selamat datang kepadamu." Ini maksudnya adalah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, istiqomah, berjuang dalam menegakkan agamanya di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.